Kami mewakili, saya Dian Anggrahendi Puspitasari, saya Vice President Customer Center, mewakili dari PT Kereta Api Indonesia. Hari ini senang sekali bisa sharing, dan hari ini Pink, hari ini sepertinya Woman Lady gitu ya, Woman Days gitu ya Kartini, dan hari ini khususnya kami ingin sharing kaitan dengan CX Story yang kami lakukan di PT Kereta Api. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi saat ini kita pengen share kaitan apa yang kita lakukan kepada pelanggan wanita kami gitu ya, pelanggan wanita yang berarti bagi kami gitu, melalui fitur CX Female Seatmap yang kita bangun di aplikasi Akses by KAI. Kami salah satu operator layanan publik, insya Allah Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa kami salah satu ya operator kereta api yang ada di Indonesia. Kami beroperasi di Jawa dan Sumatera dan sedikit di Makassar di Sulawesi, dan mungkin di insya Allah di pulau-pulau lain kemudian, karena Bapak RI1 berkomitmen untuk membangun integrasi transportasi kereta api di pulau-pulau selanjutnya di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen selalu konsisten untuk peningkatan pelayanan yang secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah kami mendapatkan recognize di beberapa festive season di mana masyarakat Indonesia melakukan kegiatan atau berkegiatan pada saat Natal dan Tahun Baru, kemudian pada saat angkutan Lebaran yang baru kemarin kita laksanakan, alhamdulillah mendapatkan recognize yang baik gitu ya dari survei-survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun Pan-RB gitu ya. Alhamdulillah kami selalu mendapatkan indeks kepuasan yang lebih tinggi ya. Yang lain bukan berarti buruk, yang lain juga bagus gitu, tapi alhamdulillah indeks kepuasan yang diselenggarakan, disurvei oleh Kementerian Perhubungan, kami selalu mendapatkan indeks kepuasan yang tinggi. Di Pan-RB juga alhamdulillah kemarin baru diselenggarakan dan dilaporkan kepada kami mendapatkan recognize yang baik. Tetapi ini belum sempurna Bapak Ibu, ini belum sempurna karena setiap suara pelanggan melalui survei, melalui suara pelanggan yang kami terima baik offline maupun offline menjadi komitmen kami terus untuk peningkatan pembuatan inovasi yang berkelanjutan. Kembali ke Seatmap, kami sharing cerita apa yang kita lakukan gitu ya untuk pelanggan wanita kami yang sebenarnya agak kembali bahwa kalau dulu kami sudah 80 tahun melayani ya, sama dengan kemerdekaan Indonesia gitu ya, PT Kereta Api, dan kami membangun layanan itu dari offline. Kalau dulu mungkin penjualan tiketnya hanya melalui stasiun, kemudian banyak calo gitu ya. Kami mendengar dan kami mengikuti apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian we switching penjualan ke offline, dari offline ke online gitu ya. Kita memiliki aplikasi dulu akses, kemudian kalau dulu hanya penjualan tiket mungkin, tetapi di tahun 2024 kami revamp, kami melakukan revamp, kami membuat, meng-create banyak fitur. Kita mencoba mendengar suara pelanggan, kita mendengar apa yang diharapkan oleh pelanggan, kemudian kami menerjemahkan dalam fitur-fitur yang kita buat di akses. Bagaimana help center, bagaimana kemudian pelanggan lebih mudah gitu ya melalui aplikasi menghubungi kami karena interaksi kami cukup tinggi. Jadi sehari mungkin sampai dengan 9.000 dan 10.000 interaksi yang masuk di kami dan dikelola oleh agent sejumlah 250 gitu ya. Ini menjadi concern kami gitu ya, bagaimana ini mudah dijangkau oleh pelanggan. Kemudian bagaimana rail point Bapak Ibu yang kalau dulu ngumpulin tiketnya kemudian ditukar gitu ya dengan tiket satu perjalanan, kalau sekarang dengan rail point dan flexi point Bapak Ibu bisa menukar lebih fleksibel gitu dengan tenan-tenan yang bekerja sama dengan kita. Juga yang nggak kalah
seru nih karena perjalanan kereta kita untuk jarak jauh nih bisa sampai 3-5 jam, bahkan kalau sampai ke Tapang sana sampai 12 jam menikmati indahnya Indonesia melalui jendela kereta api gitu. Jadi kita ada menu rail food, bisa mesen makanan di setiap titik di stasiun. Ini pula journey yang kita bangun gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu naik kereta ke Surabaya melalui jalur utara, lewat Cirebon, nanti Bapak Ibu bisa mencicipi masakan empal gentong yang di Cirebon. Atau kalau lewat selatan bisa mencicipi atau bisa memesan tempe mendoan, gudeg yang di Jogja, bahkan pecel Madiun gitu. Ini juga titik-titik journey yang kita concern lakukan. Kemudian beberapa layanan seperti wifi dan entertainment on board juga kita bangun di aplikasi ini. Selain itu pada 2025 dan kita kembangkan terus gitu ya, komitmen untuk mendengar suara pelanggan. Kita ada face recognition, mungkin pertama di Indonesia ya, untuk identifikasi masuk ke stasiun melalui face gitu ya, untuk di transportasi darat. Dan alhamdulillah ini memangkas waktu untuk boarding ya bagi pelanggan yang masuk di stasiun. Ini terus kita kembangkan dan kami berkomitmen bahwa suara pelanggan adalah menjadi concern bagi kita untuk terus kita garap gitu ya. Kembali lagi ke seat map Bapak Ibu. Jadi fitur ini salah satu fitur yang memang baru kita launching di tahun lalu, Maret menjelang angkutan lebaran tahun lalu gitu ya. Ini didorong dari memang suara pelanggan. Interaksi-interaksi yang masuk di dalam customer relationship management kami melalui kontak center 121, banyak yang menginginkan kenyamanan yang lebih selama berpergian dan duduk menikmati perjalanan kereta api. Yang tadi saya ceritakan, durasi perjalanan kami bisa 3-5 sampai dengan 10 jam ya, jadi membutuhkan memang kenyamanan di dalam kereta gitu. Dan yang tidak kita inginkan gitu, tapi terjadi adalah memang terjadinya meningkatnya jumlah laporan kejadian tidak menyenangkan gitu ya. Beberapa kejadian terjadi terutama di kereta-kereta komuter gitu ya, di antar kota, tetapi juga terjadi di kereta-kereta jarak jauh, dan kami mencoba memitigasi bagaimana agar kejadian ini tidak terjadi, karena ini menjadi concern bagaimana pelanggan wanita kami juga utama bagi kami. Kemudian bagaimana juga menjaga kepercayaan publik gitu ya, menjaga kepercayaan publik bahwa kami tetap menjadi transportasi publik pilihan yang aman dan nyaman. Ini beberapa suara pelanggan yang mendasari kami membuat fitur ini. Fiturnya seperti apa Bapak Ibu? Saya akan ceritakan flashback setahun yang lalu kita lakukan dan terus kita evaluasi gitu ya. Jadi bagaimana membangun kesadaran, kemudian bagaimana pertimbangan dalam memilih, melakukan pembelian gitu. Kemudian bagaimana sih pelanggan yang sudah memilih fitur ini, membeli tiket dan memilih fitur ini merasakan seperti apa di atas keretanya, dan kemudian bagaimana ini menjerat menjadi loyalitas pelanggan. Bapak dan Ibu, fitur ini kami campaign gitu ya, awal pada saat launching tahun lalu itu melalui media sosial kami, itu KI 121, kemudian kita juga melakukan pengumuman, beberapa announcement di channel-channel offline kami, kemudian juga di app kami lakukan pembaharuan agar pelanggan mengerti gitu ya, untuk memastikan bahwa calon penumpang memiliki pilihan duduk kursi yang lebih private, nyaman dan aman. Dapat memilih, ini pilihan gitu ya. Mungkin ada kok yang nggak kepingin, ya bebas aja mau siapa sebelah tempat duduknya, atau memang pengennya sendiri gitu ya, ada di kursi yang ujung sendiri. Tetapi ada beberapa customer kami yang masuk melalui voice of customer yang menginginkan kenyamanan gitu ya, pengen sebelahnya wanita gitu ya, sama-sama wanita. Nah,
Fiturnya adalah saat memilih kursi kereta, aplikasi memberikan indikator visual pada tampilan kursi. Tadi mungkin tampak sekilas kita bisa lihat di sini. Kalau yang pink ini berarti pelanggan sudah membeli, yang membeli tiket untuk seat ini adalah pelanggan wanita. Dan nanti kalau ada pelanggan baru yang mau melakukan reservasi, pada saat memasukkan NIK, saat pembelian itu nanti akan terdeteksi gitu ya, pembelian tiketnya ada namanya fitur gender gitu. Kita pakai kata-kata gender gitu ya, yang akan muncul dan nanti bisa dipilih gitu, bisa dipilih pengen sebelahnya yang pink gitu ya, milih yang sebelahnya abu-abu juga boleh gitu, tapi ini dikhususkan untuk pelanggan wanita terbaik kami gitu, yang memang membutuhkan kepingin duduk di sebelahnya yang pink gitu. Dan ini ternyata kita akan cerita, ternyata ya pada saat implementasinya ternyata kita tetap ada tantangan ya, tantangan atas experience yang sudah dirasakan oleh pelanggan wanita. Setelah beli, oh fiturnya asik, kemudian mereka bisa memesan, kemudian mereka juga sudah duduk gitu ya. Tetapi ternyata kita ada tantangan gitu. Tantangannya adalah konsistensi pada saat mereka memesan dan pada saat duduk dan mengalami di atas kereta. Kami punya PIC atau personel yang juga mengawal journey di atas kereta, namanya Customer Service on Train khusus gitu ya, mungkin customer service yang ada di kereta ya, namanya kondektur gitu ya. Dan ini yang memastikan bagaimana journey-nya female seat map ini sampai ke pelanggan gitu ya, sesuai dengan harapan pelanggan dan dirasakan pelanggan cukup baik. Kita memastikan itu, selain dari tugasnya tentu saja mengecek manifest, mengawal layanan gitu ya. Mungkin kalau satu hari Bapak dan Ibu pernah di-greeting juga oleh para frontliner kami di atas kereta gitu ya, dan kami menerima masukan juga apa-apa saja yang mungkin kita bisa lebih baik dan lebih improve. Nah, yang tadi kita sebutkan salah satu tantangan ya, tantangannya adalah bagaimana fitur ini konsisten gitu ya, konsisten mendeliver apa yang diharapkan oleh pelanggan wanita kami. Ternyata pada saat implementasi terjadi juga nih, sempat terjadi walaupun nggak banyak gitu ya di awal-awal, bahwa pemesanan penumpang yang sudah memilih gitu ya di sebelahnya kursi seat pink gitu, ternyata ada kemungkinan membatalkan gitu ya, membatalkan sehingga pada saat secara sistem tiket tersebut terjual dan ada kemungkinan seat tersebut menjadi tidak pink lagi, pink to pink gitu ya. Nah ini yang kita temukan gitu ya, ternyata nggak semudah bikin fitur gitu ya, ternyata udah fitur sudah selesai, tidak gitu ya. Tapi bagaimana kita terus memonitor dan terus mengevaluasi journey dari pelanggan tersebut gitu. Jadi ini kita temukan di awal-awal, kemudian bagaimana teman-teman frontliner kami, customer service on train itu ya menghandle gitu ya, memberikan edukasi sampai dengan eskalasi yang lebih gitu ya. Pernah ada satu kejadian pelanggannya ternyata ada kejadian pembatalan tiket, kemudian menjadi tidak pink to pink gitu ya. Kemudian kami tentu saja in action di atas kereta langsung oleh teman-teman customer service on train gitu ya, kondektur yang langsung mengalokasikan tiket-tiket seat yang lain yang memang sesuai dengan kebutuhan pelanggan wanita, pelanggan yang memang memiliki kebutuhan dan dari awal sudah prefer ini. Jadi intinya adalah konsistensi gitu ya, dan kita menemukan ini ternyata nggak sekedar suara pelanggan kita buat fitur gitu ya, ternyata tidak sekedar itu, tapi bahwa insight-nya kita harus terus kawal apa yang kita buat gitu ya, kita harus terus kawal apa yang kita create gitu untuk sesuai harapan dan untuk terus melebihi harapan dari pelanggan. Ini yang kita dapatkan, alhamdulillah saat ini akses memiliki rating yang cukup baik gitu ya, alhamdulillah. Mungkin tidak hanya dari female seat map, tapi kami yakin ini juga salah satu yang mengenerate gitu ya, bagaimana ini menjadi
apresiasi yang baik yang kita terima baik dari masyarakat maupun dari pemerintah gitu. Dan kami di kontak center gitu ya merupakan integrasi dari semua yang kita lakukan kaitan inovasi yang dilakukan oleh manajemen gitu ya. Kami tidak hanya sekedar memadamkan keluhan gitu ya. Bagi kami apa yang kami terima, apa yang kami dengar dari pelanggan melalui CRM ini menjadi sensor dari organisasi untuk melakukan satu kebijakan, melakukan satu inovasi gitu ya. Dan bagi kami di KAI 121, KAI Kontak Center 121 itu kami tidak pernah selesai untuk mendengar suara pelanggan gitu ya. Kami concern gitu ya, karena setiap suara pelanggan berarti bagi kami. Sedikit mungkin kami cerita gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu sempat melihat di thread gitu, karena salah satu channel kami yang generik, otentik dan jujur gitu ya, adalah di thread gitu ya. Jadi satu hari kami merespon interaksi dari pelanggan yang menyebut bahwa naik kereta ketinggalan gitu ya, dan ada keluhan gitu yang dia tulis di thread gitu ya. Dan kami merespon dengan cepat dalam beberapa menit gitu ya. Kami merespon ada keluhan apa, boleh kami kita lanjut ke DM gitu ya. Mohon maaf gitu atas interaksinya, dan ternyata pelanggan tersebut menyebutkan naik keretanya bukan di Indonesia, naik keretanya di Spanyol gitu ya. Dan alhamdulillah itu jadi guyon tapi jadi apresiasi juga. Ini teman-teman dari Relmin KAI 121 ini kok gercep ya, dia naik kereta, keywordnya kereta aja udah langsung dibalas kan, direspon gitu. Dan itu salah satu yang walau memang itu guyon gitu, tapi itu menjadi salah satu penyemangat kami bahwa untuk terus merespon suara pelanggan, untuk selalu mendengar suara pelanggan, untuk selalu menjadikan setiap suara pelanggan adalah sesuatu yang berarti bagi kami. Ini yang kita layani gitu ya, kita mulai angkanya makin naik seiring dengan juga jumlah penumpang yang naik, bahkan kami juga ditarget untuk yang kereta dalam kota atau komuter itu dari 1 juta satu hari, targetnya dari Pak Eri 1 jadi 2 juta gitu. Ini 2 juta dalam sehari gitu. Jadi ini juga upaya-upaya yang terus kita lakukan ya, alhamdulillah juga didukung dan selalu disupport. Ini keberhasilan atas apa yang kita lakukan, alhamdulillah ini membooster salah satu peluru kami dalam berinteraksi dengan pelanggan melalui app Akses 121, dan alhamdulillah semoga ini tetap bertahan dan semoga layanan yang kita berikan semakin didengar, semakin menjadi concern, semakin jadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Ini sukses story-nya gitu ya, makin hari makin banyak gitu ya yang mengapresiasi, khususnya para wanita pelanggan KAI gitu ya, memberikan apresiasi, mengalami kemudian memberikan apresiasi, mengalami kemudian memberikan feedback, mengalami, melakukan dan kemudian memberikan masukan lain kepada kami yang terus kita dengar. Oke. Dan alhamdulillah kami juga dapat recognize dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak gitu ya, melalui aplikasi ini menjadikan kereta api sebagai transportasi publik yang nyaman, aman bagi perempuan dan anak gitu. Dan kebijakan ini merupakan dukungan untuk langkah mitigasi kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya, kejadian yang tidak kita harapkan. Dan ini sampai hari ini alhamdulillah kami mendapat support gitu ya, dan alhamdulillah fitur ini, inisiasi ini mendapat recognize yang sangat baik.
Suksesnya bahwa keberhasilan kami untuk melakukan menginisiasi fitur baru tidak hanya ini gitu ya, ini hanya satu yang kami share karena memang hari ini diminta sukses atas apa yang tahun lalu sudah kita sampaikan di ICC Award gitu ya. Alhamdulillah ini juga sampai dengan Asia Pasifik dapat diterima gitu ya. Kuncinya adalah bagaimana tidak hanya membuat apapun gitu ya, nggak hanya fitur female seat map, tetapi semua fitur-fitur atau semua inovasi yang kita buat gitu tidak hanya membuat, tapi terletak bagaimana konsistensi kami untuk secara jangka panjang tetap mendengar feedback dari pelanggan, tetap mendengar masukan dari pelanggan, dan tetap mendengar saran dari masyarakat pengguna untuk menyampaikan gitu ya kepada manajemen bahwa inilah genuine, inilah yang diinginkan pelanggan untuk kita memperbaiki layanan, untuk kita meningkatkan layanan, dan untuk kita membuat inovasi yang lebih baik. Terima kasih atas saran dan kritik. Setelah ini juga boleh Bapak dan Ibu kalau ada keinginan gitu ya, tidak hanya kritik, mungkin saran, kepingin ada relasi baru di mana, atau harga tiketnya kok naik? Enggak, kita nggak naik, belum naik seperti model lain gitu ya, alhamdulillah gitu. Kami terus mendengar, dan suara ini adalah sebagai pembelajaran bagi kami gitu ya, untuk berkomitmen untuk melayani pelanggan gitu ya. Hari ini saya menggunakan PIN semakin melayani gitu ya. Dan kami juga kalau di BUMN ini ada tagline melayani sepenuh hati. Kenapa kami semakin melayani? Kita gabung gitu ya, semakin melayani sepenuh hati gitu ya. Karena saat ini kami sudah melayani, saat ini terus melayani dengan baik, dan saat ini semangat kami adalah semakin melayani dari ke hari ke hari. Jadi harapan kami terus memberikan hal-hal baik kepada masyarakat Indonesia. Itu dari kami, saya mewakili dari KAI, bahwa hari ini adalah Hari Kartini. Kita selalu menjadikan Kartini ini inspirasi di setiap rasa, di setiap kebaikan yang kita share gitu ya kepada masyarakat, dan mungkin khusus bagi para pemimpin wanita, para serikandi wanita yang saat ini ada di sini maupun ada di seluruh Indonesia gitu ya. Kami mengucapkan selamat sekali lagi, dan semoga spirit ini selalu membawa kebaikan bagi kita semua. Kartini selalu menjadi inspirasi, dan kita ada di sini untuk semakin melayani sepenuh hati. Saya Dian Anggrahini dari PT Kereta Api Indonesia, senang sharing dengan Bapak Ibu, dan kami membuka komunikasi yang di luar seminar ini agar makin terjalin lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICCA present Executive Seminar. Customer experience readiness. Are you ready to deliver consistent customer experience?